Sobat Parekraf Banua, bertamuan pulang di kegiatan Kalsel Creative Studio dalam acara Bapi Dara, Bapandiran Pariwisata. Oke, pada kesempatan kali ini luar biasa sekali ya. Tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kawan-kawan untuk jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe juga tentunya di Bapi Dara. Dan tentunya jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan sampai ketinggalan ya informasi-informasi terupdate terkait pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Dan pada kesempatan kali ini saya beruntung sekali loh hari ini teman-teman bersama motivator, inspirator, dan tokoh Banua juga loh, luar biasa sekali. Langsung saja tepuk tangan untuk Kak Agus Sasirangan. Halo Kak, halo Ade, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak sudah mau bergabung di Bapi Dara pada kesempatan kali ini. Aduh, ini kesempatan emas, momen sekali ya. Dan tentunya juga kita pada kesempatan hari ini take di Mie Banjir loh. Ini jadi teman-teman kalau mau datang berkunjung ke di Banjarbaru di mana Kak alamatnya nih Kak? Ini persisnya sih di Jalan Kayu Manis. Jalan Kayu Manis ya, Kota Banjarbaru. Nih Mie Banjir, dan juga selain di Mie Banjir ini merupakan salah satu produk dari Dedaunan ya Kak ya? Ya, Dedaunan ada di sebelah. Oh, di Dedaunan ada di sebelah. Nah, boleh sedikit cerita nih Kak, Dedaunan ini apa sih Kak, dan apa aja produknya? Boleh dong diceritain sedikit Kak? Kalau Mie Banjir kan sebetulnya emang produk pertamanya Agus Sasirangan. Produk pertamanya dari ya. tahun 2014, jadi sekarang tuh usianya udah 10 tahun. Udah 10 tahun loh Mie Banjir Kak Agus Sasirangan. 10 tahun, jadi mie lokal lah, mie lokal khas kita. Kemudian kalau yang di sebelah itu ada Dedaunan. Dedaunan itu sudah 4 tahun ya. 4 tahun Dedaunan ya, itu sebetulnya lebih ke toko kue dengan produk unggulannya itu ada apem kenari. Apem kenari. Nah, ini menjadi produk-produk olahan dan juga ini bisa menjadi cenderamata juga kawan-kawan semua yang wisatawan yang berkunjung di Kalimantan Selatan. Jangan lupa membawa apem kenari ya. Nah, ini enak benar nih kawan-kawan, harus coba ya setelah ini ya. Oke. Pada kesempatan kali ini Kak, nih kita sambil sharing, sambil berbicara juga nih terkait Kak Agus Sasirangan juga dulu seperti apa sih perjalanan karir Kak Agus juga. Kita mau dengar kawan-kawan juga, ini kan yang nonton biasanya para pelaku UMKM, ekonomi kreatif nih juga tentunya Kak bisa nonton langsung nih Kak Agus juga. Nanti siapa tahu kita undang nanti live juga ya sama Kak Agus ya. Apalagi Kak Agus sering live cooking ya Kak Agus ya, sering ya. Saya sering kalau nonton konten-konten Kak Agus tuh apalagi lagi masak juga. Aduh, apalagi masakan Banjar loh Kak Agus, senang benar Kak Agus saya. Nah Kak Agus, boleh Kak cerita sedikit nih Kak perjalanan Kak Agus sendiri ini kenapa sih jadi memilih di bidang kuliner nih Kak untuk sebetulnya karena basicnya kan orang tua itu di kuliner juga. Jadi dulu mama itu punya, dulu mama itu jualan wadah Banjar tuh 20 tahun di Marabahan. Kemudian punya warung masakan Banjar juga 20 tahun. Jadi kita itu hidup di lingkungan yang bisa dikatakan ya dunia kuliner lah ya. Dunia kuliner. Terus dari kelas 2 SD itu suka ikut ngebantu mama masak di dapur, bikin kue dan lain-lain. Kemudian ketika SMP, lulus SMP itu tertarik pengen jadi chef karena sering ngeliat chef-chef masak di TV. Kayaknya keren ya. Habis itu sekolah di SMK 4 Banjarmasin, jurusan Tata Boga. Kemudian pernah tahun 2006 itu ikut lomba masak ya, lomba LKS biasanya tingkat SMK. Itu seluruh Indonesia tahun 2006 mewakili Kalsel di Jakarta. Kemudian peringkat ke-11 dari seluruh Indonesia. Terus dapat beasiswa kuliah di Malang di Universitas Negeri Malang Fakultas Teknik jurusan Tata Boga itu dari Kementerian Pendidikan. Nah selama di Malang itu dari tahun 2006 sampai 2010 selain aktif kuliah jadi sering ikut lomba masak juga. Oh jadi sambil kuliah sambil lomba masak juga lah kalian. Jadi sekitar lebih dari 50 kompetisi masak dulu pernah ikut selama di Malang. Dan ada sekitar 16 prestasi dari tingkat Kota Malang, Jawa Timur sampai beberapa kali tingkat nasional. Wah, luar biasa. Kemudian 2011 puncak dari perjuangan adalah ikut MasterChef Indonesia. Angkatan pertama ya kayaknya. Season yang pertama. Season yang pertama. Satu-satunya dari Kalimantan dulu. Satu-satunya dari Kalimantan loh. Jadi kalau dulu nonton ya kawan-kawan di RCTI itu dulu Agus Batik ya kayak sempat ya kayak namanya. Agus Batik karena dulu untuk memperkenalkan nama Sasirangan itu kan mungkin orang belum begitu familiar ya. Bener. Jadi ya kadang pakai batik, kadang pakai
pakai sasirangan. Jadi itu bagian dari awal-awal dulu ingin memperkenalkan sasirangan. Menjadi ciri khas ya Kak ya. Jadi ciri khas. Jadi Seorang ciri khas. guru yang suka pakai kain daerah dulu karakternya. Iya bener, yang lain tuh kayak baju biasa aja kayak gitu, nggak punya simbol atau apa segala macam. Nah Kak Agus ini memperkenalkan dengan Agus Sasirangan dengan setiap momentum di kegiatan MasterChef-nya itu pakai sasirangan terus ya Kak. Betul. Oke, luar biasa. Nah Kak Agus, kan Kak Agus juga sudah berkecimpung di dunia kuliner ini. Biasanya punya resep baru atau segala macam itu inspirasinya itu dari mana sih Kak biasanya Kak? Kayak contoh misalkan apam kenari, apa sih yang molah Kak Agus ini jadi inspirasinya jadi bola apam kenari nih Kak? Semua itu sebetulnya berawal dari menulis ya. Jadi aku itu orangnya hobi nulis. Hobi Jadi, nulis juga ternyata dari ya? dari kelas 1 SMK itu udah pernah ikut lomba tulisan tingkat nasional. Kemudian selama kuliah di Malang itu suka nulis kegiatan sehari-hari gitu ya. Diari nih ya. Diari harian. Iya, terus suka ikut lomba nulis resep di majalah. Jadi proses itu seperti itu. Baik. Kemudian dari suka nulis, kemudian sering ikut kompetisi. Ketika ikut kompetisi itu kan biasanya kita butuh inspirasi ya. Iya, Nah Kak. dari situ aku tuh tipikal orang yang selalu membuka diri untuk belajar. Ya belajarnya itu medianya banyak, dari datang ke Gramedia, kemudian baca buku. Ya zaman dulu ya guys ya. Bukan saat ini kan gampang sekali media mencari Sekarang kan inspirasi. aksesnya kan gampang Aksesnya kan. gampang. Terus tuh aku juga tipikal yang dulu waktu kuliah di Malang tuh suka banget ngedatangin kakak kelas yang misalnya nih pinter ngerangkai bunga, nih pinter masakan western, aku suka belajar sama mereka. Dan oke. dari situ akhirnya ikut kompetisi, bikin kreasi baru, ikut kompetisi, bikin kreasi baru. Jadi belajarnya dari situ. Oke. Kemudian karena dulu cita-citanya pengen jadi penulis, dan waktu ikut MasterChef itu 2011, 2012 itu nulis buku pertama. Nulis buku pertama. Jadi ya. judulnya itu dulu Cooking with Love. Jadi aku itu menemukan cinta di dapur ya. Oke. Jadi memasak pakai cinta, pakai hati. Dan itu beberapa resep selama di Galeri MasterChef itu ditulis di buku yang pertama. Jadi isi di buku pertama itu isinya adalah Resep-resep menu-menu selama resep-resep. ikut MasterChef. Jadi dari resep ikut audisi, kemudian beberapa resep yang menang challenge di Galeri MasterChef, itu semua Masih inget ditulis. nggak Kak menu apa yang pertama kali dibawakan dulu Kak? Yang pertama kali dibawakan itu dulu namanya adalah puding nasi abon kare. Itu waktu Nasi pertama abon kare. kali audisi di Surabaya, di Jawa Timur. Jadi ikutnya dulu audisinya di Surabaya. Audisinya dulu ada 4 kota ya, ada Jakarta, Bandung, Medan, sama Surabaya. Jadi aku milih yang terdekat itu di Surabaya dulu. Jadi pertama kali itu bawa puding nasi abon kare. Itu konsepnya, puding itu kan padat ya, tapi di sini visualnya tuh nasi dikukus pakai ada susu, kemudian ada telurnya, terus dikasih abon, dikasih keju. Jadi konsepnya kayak buat breakfast gitu, tradisional tapi tampilannya modern. Oh luar biasa. Dan itu yang membawa akhirnya maju ke tahap-tahap selanjutnya. Dimulai dari menu yang itu ya. Oh aduh hebatnya. Nih kalau melihat MasterChef Juna nih, wah ini enak sekali nih saudara-saudara. Oke, Kak Agus, selain MasterChef nih Kak, pengalaman atau pembelajaran dari tantangan terbesarnya nih apa nih Kak selain mengikuti MasterChef nih Kak? Sebetulnya sih puncak dari perjuangan yang sangat begitu besar itu waktu ikut di ajang MasterChef ya. Karena MasterChef itu kan sebetulnya durasi waktunya lumayan panjang. Jadi dulu karantinanya itu selama 4 bulan. 4 bulan di Jakarta. loh guys. Tayang di TV kan selama kurang lebih sekitar 2 bulan. Dan itu under pressure banget lah, berada di bawah tekanan. Karena pertama itu yang mungkin nyata dilihat di TV itu dia benar-benar dirahasiain nggak sih bahan-bahannya. Dan itu memang benar-benar real kompetisi ya. Jadi maksudnya kita nggak tahu bahannya apa. Mystery box ketika kan bisa tiba-tiba diangkat, ternyata ada ini buah naga, ada bebek dan lain-lain. Itu kan luar biasa pusing nyari ide. Terus tadi banyak tantangan-tantangan yang aku nggak ngerti bahan-bahan itu apa. Karena kan ada beberapa bahan yang tidak ditemukan di Banjarmasin. Kemudian juga durasi syuting itu sempat ini nggak Kak, culture shock juga nggak Kak biasanya waktu awal-awal ikut dulu Kak? Nah itu pertama kali datang itu juga namanya dari kampung ya. Pertama nggak kenal kamera, nggak pernah syuting. Jadi apa adanya aja dulu ya. Apa adanya yang pakai baju sasiran, pakai baju batik yang dimasukin ke dalam celana, pakai pantofel. Bener-bener kayak guru dari daerah. Yang sedangkan peserta yang lain itu kan kebanyakan kan Chinese ya. Chinese, mereka maksudnya dengan
ya dengan apa ya tampilan mereka yang inilah yang berada lah. Jadi pada saat itu benar-benar yang kayak dari kampung pertama kali syuting, kemudian banyak menemukan bahan-bahan yang belum pernah ditemukan di Banjarmasin. Syuting yang kadang-kadang, coba bayangin jam 2 malam orang lagi tidur, kita tantangan masak. Waduh, dalam kondisi ngantuk, kemudian kadang-kadang harus diomelin juri, terus banyak peserta yang pengen menang dan itu kan banyak yang saling menjatuhkan juga. Jadi tekanannya itu luar biasa. Tapi di situ sebetulnya aku mencoba gimana caranya tekanan tadi menjadi sebuah motivasi. Karena apa? Karena ikut MasterChef itu kan ada sebuah mimpi yang dibawa. Pengen ngarumin nama daerah, pengen membawa sebuah kemenangan, pengen memperkenalkan masakan Banjar di TV nasional, pengen memperkenalkan Sasirangan. Jadi kalau udah ingat mimpi-mimpi itu, apapun itu tekanannya itu menjadi kayak lebih ringan aja. Jadi dulu sebetulnya proses perjalanan karir yang dukanya itu cukup banyak macam-macam ya itu selama di MasterChef. Karena kan aku juga pernah dihina-hina Chef Juna. Masakanku dulu pernah masak sotong itu sejenis cumi dan Chef Juna bilang ini teksturnya kayak sendal jepit. Sausnya kalau lu kena mental apa enggak bisa kuat lu biasanya kayak gitu. Sausnya dibilang bawa kaos kaki. Itu bayangkan jam 2 malam lo masak. Dalam kondisi ngantuk harus nyari ide. Kadang-kadang juga suka blank juga walaupun kadang di TV kelihatan tenang. Tapi sebetulnya juga pusing juga. Kalau lu lihat kan kalau Kak Agus nih kalau di MasterChef itu tenang membawaannya kayak gitu. Kayak seorang guru. Tapi dalam hati bingung membatin dan pusing juga. Oke. Kak Agus nih, perbedaan utama antara memasak di dapur sendiri sama perbedaan memasak di kamera apa nih kira-kira biasanya? Kalau memasak di dapur tanpa kamera sebetulnya kita mau pakai celana pendek juga nggak apa-apa. Bebas ya kayak. Ya bebas. Atau ibaratnya orang berdangkak pun nggak apa-apa. Karena kelihatan siapa pun yang melihatnya kan. Yang penting masakannya kan jadi ya. Maksudnya entah itu bersih nggak bersih itu nggak terlihat. Tapi kalau misalnya masak di depan layar TV atau mungkin pada saat live cooking. Ada banyak hal yang harus di-prepare gitu lah. Pertama kita harus nge-prepare resep standar dulu yang sudah pernah kita uji cobain. Kemudian ketika kita ngebawain masakan apa, misalnya temanya olahan ikan, kita nyiapin bahannya, peralatan yang digunakan. Kemudian juga durasi waktu memasak itu berapa lama itu akan disesuaikan dengan prosesnya. Nggak mungkin kan tiba-tiba iwak belum bersiang, bawang belum kupas. Masa menyiangi pada saat di kamera kan? Iya, dan aku sering banget maksudnya, Chef, demo masaknya cuma 15 menit aja ya. Tapi harus 2 menu. Nah itu kan kalau misalnya kita nggak ada pengalaman, nggak di-prepare sebelumnya, kira-kira apa yang harus direbus dulu, apa yang harus dipotong dulu, kita nggak bakal bisa selesai dalam waktu 15 menit. Jadi urutan-urutannya itu udah dipikirin duluan ya? Aku sering banget, kayak kemarin aku baru ngisi acara di salah satu perusahaan batubara, dan itu aku cuma dikasih waktu 15 menit untuk harus selesai dalam 2 menu. Yang didemoin. Tapi ya karena aku sudah sudah melakukan preparation juga, jadi udah tahu ini nanti prosesnya bisa dalam waktu 10 menit selesai. Terus sambil masak menu satunya, kita bisa ngerjain menu satunya lagi. Jadi sambil jalan juga lah. Tapi gimana caranya audiens bisa tetap nangkap dari proses yang kita lakuin. Apalagi kalau sudah live cooking ini sambil menjelaskan, sambil masak ya, sambil harus lihat audiensnya seperti apa ya kayak. Jadi memang ada untungnya juga, dulu kan basicnya guru. Jadi ada knowledge yang kita punya ya, maksudnya. Karena masak itu kan sebetulnya ya skill, attitude. Terus karena punya ilmunya, kemudian juga harus entertain juga. Bener kan. Masak tuh kita bukan kayak ngajar di kelas yang lebih serius ya. Tapi kalau misalnya audiens ibu-ibu atau misalnya undangan yang sifatnya santai ya, kita harus entertain juga, harus menghibur juga. Nah itu sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah awal-awalnya. Dan itu akhirnya berproses. Jam terbang sih. Jam terbang ya. Karena banyak sudah di mana-mana udah ya kayak. Banyak chef yang mungkin bisa masak masakan apapun, tapi belum tentu chef bisa mempresentasikan ya, atau masak sambil menjelaskan di depan audiens. Itu sebetulnya itu kadang presentasi aja juga kan masih kita agak sulit ya, kayak ini belum lagi sambil masak, mana mikirin kita mikir ngomong juga ya kayak. Apalagi kalau misalnya masak live nih di TV, ini waktunya cuma 30 menit atau waktunya cuma 5 menit, dan itu kan nggak bisa ditunda-tunda, atau misalnya ini belum selesai nih, atau tiba-tiba apinya nggak bisa nyala. Itu aku sering juga kan live kan di beberapa TV nasional, dan itu
harus bener-bener persiapan harus bener-bener matang. Benar-benar matang Karena ya, kalau kayak. misalnya tapping kan masih mending ya, Iya, tapi masih kalau live tapping, itu nggak ya. bisa tiba-tiba daging belum mateng, Eh, terus acaranya diperpanjang kan nggak mungkin. mungkin banget. Oke, oke. Kak, nih kakak nih kan dengan mie banjir ini memadukan antara kuliner tradisional dengan apalagi mungkin ditambah resep baru, inovasi modern yang baru nih. Nah, tuh kira-kira seperti apa nih Kak gambarannya Kak? Kenapa jadi bisa memadukan mie banjir dengan misalkan tambahan chicken katsu tuh ide kreatifnya tuh dari mana sih Kak? Eh, Makanya gini, ketika kita misalnya mau bisnis gitu ya, anggap dia jualan kopi. Iya, kopi di mana-mana kan ada kan. Kopi sama Ya, banyak kira-kira di mana? value dari produk kita apa? Sama halnya mie banjir. Sebetulnya nggak hanya mie banjir Agus Sasirangan, banyak kok mie banjir yang lain. Nah, otomatis harus dicari value produk yang kita buat. Ya, salah satunya mie banjir kita itu, misalnya bumbunya khas, ayam kampung, telur bebek. Kemudian juga aku berpikir gimana caranya ya mie banjir itu nggak hanya disajikan original ayam suwir dan telur bebek aja, tapi punya varian topping di atasnya. Oke. Nah, sekarang kita harus ngikutin juga yang tren sekarang. Oh, sekarang lagi level-levelan pedas. Oh, lagi tren ceker. Terus juga chicken katsu misalnya. Iya, iya. Nah, itu juga melalui trial and error juga. Coba deh kita kasih topping misalnya chicken katsu. Itu gimana ya responnya orang. Atau sebelum kita launching produknya, kita kasih sampel dulu ke beberapa teman-teman terdekat. Minta reviewnya itu seperti Oke, apa. jadi disampelkan dulu ya Ya, kayak makanannya itu. ya. Oke, Kemudian oke. ketika penerimaan mereka oke, bagus, itu baru kita launching. Dan sebetulnya kayak mie banjir ayam katsu itu walaupun tabrakan nih mungkin Banjar ke Jepang gitu Jepang, ya, ya, ternyata benar. nyambung dan Nyambung. itu justru jadi best sellernya menu kita. Wah. Sama kayak apem kenari Iya, gitu ya. Originalnya kan gula merah. Kemudian kita bikin kreasi pandan. Kemudian sekarang baru launching Idul Adha itu kreasi keju. Kreasi keju Dan juga itu ada mungkin bisa ya. jadi apam pertama yang di Indonesia Kita yang tahu sendiri kan apem kan varian udah keju. biasa kan Gula tanpa merah aja gula kan, merah sama aja. tape. Tapi kita bikin varian keju di situ. Sebetulnya tujuan aku pengen nembak pasar anak muda. Oke, pasar anak muda ya Kak Iya. ya. Baik, baik, baik. Nah, Kak Agus, menurut pandangan dari kacamata Kak Agus sendiri nih Kak terkait industri kuliner di Kalimantan Selatan ini seperti apa sih menurut Kakak? Menurut aku sih sebetulnya sekarang perkembangan kuliner itu sangat maju sekali ya. Apalagi sekarang banyak anak muda yang ikut andil dalam berbisnis kuliner. Salah satunya misalnya kopi. Itu kan perkembangan kopi kan di Bandung itu kan sangat luar biasa ya. Iya, Dan luar itu biasa, rata-rata banyak sekali. didominasi oleh anak muda. Benar-benar Nah, anak-anak muda sekarang. ya, ya. Selain itu juga apa ya? Bisnis makanan, kemudian kue tradisional, snack dan lain sebagainya itu juga sudah sangat banyak sekali karena ya balik lagi ya dari 3 ekonomi kreatif yang bisa dikatakan paling besar pendapatannya menyumbang ke negara kita itu kan adalah di kuliner. Kuliner, Karena benar. ya tadi kebutuhan orang makan itu setiap hari itu pasti Setiap hari ada. pasti itu. Apalagi orang Banjar itu kan habitnya suka makan di luar. Kayak pagi sarapan di Bujur luar, banget, kan? siang makan di luar, malam makan di luar. Siapa yang sering makan di luar? Ayo. Dan dengan kebiasaan itu sebetulnya akhirnya itu juga mempengaruhi perkembangan kuliner di Kalimantan Iya, benar Selatan. juga sih, Kayak ya. pagi itu mungkin variannya nggak hanya yang soto Banjar, nasi kuning aja, tapi udah banyak varian-varian yang lain. Siang pun sama, malam pun sama. Mall aja bisa kita ambil contoh gitu ya di Banjarmasin. Sekarang kan udah banyak banget brand-brand nasional atau brand luar yang masuk ke mall yang ada di Banjarmasin itu menunjukkan bahwa memang konsumtifnya orang Banjar itu luar biasa. Jadi menurut aku perkembangan kuliner sekarang di Banua itu nggak hanya konten lokalnya aja, tapi dari makanan-makanan kekinian atau bisnis kedai kopinya pun juga sudah sangat maju sekali ya. Iya, kan kayak sekarang budaya ngopi juga ya. Kayak kalau nggak ngopi tuh kayak ada yang kurang kayak gitu kan. Biasanya tuh teman-teman di rumah ya. Kopinya sekarang bahasnya dari yang baik dari yang gerobakan yang harga 5.000-an, 8.000-an juga udah menjamur Iya, banget. sekarang banyak juga yang kopi yang ada di jalanan juga ya. Sekarang anak-anak sekolah pun sekarang budaya ngopi biasanya. Benar-benar. Nah, apalagi nongkrong juga, rapat, meeting juga biasanya mencari coffee shop biasanya. Nah, teman-teman ya. Oke, Kak, menurut harapan Kakak sendiri untuk masa depan industri kuliner Kalimantan Selatan apa nih, Kak?
Sebetulnya ada satu mimpi besar yang belum terrealisasi ya. Mungkin mimpi ini bisa dikatakan udah 3 tahun yang lalu. Aku tuh sebetulnya pengen di Kalimantan Selatan itu ada satu komunitas pencinta makanan Banjar. Komunitas pecinta Makanan Banjar. Nah, secara nasional itu ada yang namanya komunitas, bukan komunitas sih, ya komunitas juga namanya Aku Cinta Makanan Indonesia. Itu ruang lingkupnya kan nasional ya. Nah, sebetulnya kita tuh perlu membuat satu yang spesifik Kalselnya. Karena apa? Karena orang Banjar itu jalannya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kolaborasinya kurang, kemudian wadahnya kurang. Nah mungkin kalau misalnya dibikin satu komunitas, nanti di dalamnya itu kita bisa banyak melakukan kegiatan. Explore ya, kayak explore makanan zaman dulu misalkan. Kemudian misalnya kita ngadain anggapnya festival kuliner Banjar, workshop kuliner Banjar, nulis buku, event-event lainnya. Nah sekarang gimana caranya kita bisa menstandarkan misalnya resep-resep masakan Banjar, soto itu standarnya kayak gimana sih? Nah komunitas itu nanti bisa ngelakuin hal itu. Atau misalnya banyak rumah makan yang sekarang tuh nggak ada harga makanannya. Apalagi misalnya pedagang-pedagang bahari nih, pedagang-pedagang yang lama itu kan nggak ada harga makanannya. Padahal kan harga itu adalah bagian dari informasi menu yang kita jual. Kemudian tergantung dari budgetnya orang berapa. Nah, peran komunitas itu salah satunya itu mencoba menstandarkan gimana caranya pelaku UMKM Banjar itu, yuk kita sama-sama yuk kita bikin harga makanan, kemudian dalam buku menu itu juga ada foto makanannya sebagai informasi, karena masih banyak ada yang cuma tulisan makan aja yang cuma tulisan, dan itu kan sempat ada yang viral juga kan, merasa dikanai jar orang Banjar tuh. Nah apalagi di daerah-daerah misalkan nih mau tahu informasi makanannya isi A nih, misalkan mau tahu makanan A, sekalinya terkajut jar, berapa jar? Sekian jar. Sekalinya kopinya di warungnya sekian, kayak gitu harganya kan. Karena terkajut orang, apalagi kita ini mungkin kalau orang daerah kita udah tahu sendiri ya, tapi kalau mudah-mudahan jangan sampai wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Selatan dikenai dan menjadi jarak orang. Jadi jarak, dan itu jadi kayak ngerusak citra kuliner Kalimantan Selatan juga jadinya. Nah benar-benar ini mudah-mudahan nih mimpi Kak Agus sendiri buat ada komunitas ya kayak ada komunitas. Kita melihat ya, maksudnya kan event nasional itu ada jajanan Bangau, itu kan semua kuliner terkenal tiap daerah itu kan ada. Nah, kita berbicara mungkin skopnya Kalsel, gimana caranya dalam event itu ada soto Bang Ahmad, lontong orari, nasi kuning cempaka, brand-brand yang di Banjir Agus makanan lokal salah satunya juga mie Agus nih ya, Banjir Kak Agus ya, jengkol dahlia dan lain-lain disatuin gitu, jadi satu, dan itu kan value eventnya kan luar biasa. Belum ada loh seperti itu. Nah teman-teman siapa tahu nih teman ngajak kolaborasi bersama Kak Agus, bersama pemerintah daerah yang bikin event sedemikian, nah siapa tahu langsung aja hubungi Ulun. Nah Kak Agus nih, tadi kan kita berbicara anak-anak muda yang sudah mulai berwirausaha di bidang kuliner juga. Nah kira-kira apa nih tips dari Kak Agus ya, sebagai mentor juga, sebagai senior juga nih untuk anak-anak muda yang ingin membuka wirausaha jenis kuliner ini Kak? Kalau aku sih sebetulnya karena aku juga dari awal itu memang concern itu pengen memperkenalkan masakan Banjar, karena aku berpikir setiap wisatawan yang datang ke Kalsel mereka tuh nggak mungkin nyari makanan luar ya. Misalnya anggapnya makannya masa di junk food gitu ya. Pasti mereka berpikir sarapan apa ya, makan siang apa ya, makan apa sih yang terkenal di sini? Dan alternatif itu harus semakin banyak. Nah mungkin kalau aku sih ke anak muda motivasinya, yuk sebetulnya banyak banget loh produk-produk lokal Kalsel, makanan-makanan khas kita, baik makanannya, sayurnya, sambalnya, kemudian wadah-wadahnya, itu bisa dijadikan satu brand usaha. Misalnya anggapnya kita mau ngangkat brand misalnya Hintalu Karuang by Chef Ade misalnya. Nah sekarang ada ini. Nah sekarang gimana caranya kita bisa bikin Hintalu Karuang yang bujur-bujur nyaman, atau mungkin bisa disajikan di salah satu mall dengan packaging yang menarik. Misalnya lempeng itu kan identik kan ukurannya besar. Nah gimana caranya bikin ukuran yang kecil, mini terus makannya mungkin sambil dipegang, sambil maksudnya lebih kayak friendly aja pada saat kita makan, lebih nyaman kita makan gitu. Nah, di situ kan butuh inovasi ya. Nah, gimana caranya si yang konten lokal-lokal tadi sebenarnya dengan packaging, dengan inovasi, atau mungkin dengan sentuhan-sentuhan sedikit agak modern, anak muda pun juga bisa lebih aware juga terhadap lokal produk tadi. Industri kuliner bukan hanya kulinernya, tapi packagingnya, marketingnya juga ya. Karena kalau misalnya makanan lokal itu nggak pernah mati sih ya. Kita aja misalnya lama di luar negeri atau mungkin umroh, balik ke Banjar itu pasti kangen dengan
cacapan, Nah, bujur. dengan soto Banjar, dengan Makanan sate, Banjar. dan Bahkan lain-lain. nasinya aja, kalau nasi Banjar tuh beda Iya. aja sama di luar aja. Biasanya Artinya pasti kayak kuliner gitu. lokal itu nggak pernah mati kalau misalnya kita angkat, dan itu pasti akan terus bertahan. Salah satunya adalah ketika wisatawan datang ke Kalsel, yang dicari itu adalah kesiapan masakan Banjarnya. Nah, sekarang kalau kita ngobrol kesiapan, butuh peran anak muda, butuh peran orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan untuk menyiapkan destinasi kuliner lainnya selain yang Oke. sudah populer sekarang. Selain yang ada populer sekarang, nah teman-teman anak muda nih, siapa mau yang ingin berusaha di bidang kuliner ini sendiri ya kawan-kawan nih, udah dapat tips and tricksnya dari Kak Agus Hasirangan ya. Mungkin siapa tahu nanti Kak Agus punya kelas-kelas profesional untuk mengembangkan di bisnis kuliner Amin, ya. mudah-mudahan. Siapa tahu juga nanti Kak Agus bisa langsung hubungin sama Kak Agus ya juga. Nah, Kak Agus, untuk proyek atau rencana besar ke depannya nih, Kak Agus punya apa nih? Mau bikin apa kira-kira? Yang tadi aja sih, sebetulnya nggak usah neko-neko, bisa merealisasikan, membangun komunitas Tadi ya. Aku Cinta Makanan Banjar. Kemudian juga terpikir juga Ade mau bikin festival sambal Banjar sih. Festival sambal Banjar. Iya. Karena sambal kita banyak macamnya Iya, juga. sambal ya, kita mereka tuh banyak. percaya, Kak, Aku ya. kemarin baru datang dari Batola, itu ada yang namanya acan badadah. Itu baru itu? tahu. Acan badada. Ya, jadi sambal dipirik di atas cobek gitu ya. Iya. Ada kelapa parut, ada gula merah dan lain, ada cabai. Habis itu dipadatin kayak kerak telur, dan itu dibalik, ditaruh di atas api. Oke, bikin kerak telur ya. Ya, Kak, kayak kerak telur. Kalau misalnya kayak sambal gami kan cobeknya dipanasin. cobeknya dipanasin. Oh, ini malah dibalik. Oh, Nah, itu namanya acan badada. Ternyata tiap kabupaten kota itu ya banyak banget khas sambal-sambal yang lain. Nah, sekarang ini Kalsel itu punya kuliner ikan yang banyak banget. Iya, Tapi kalau ikan, tidak ikan. disupport dengan sambal yang enak, akan tidak menjadi yang spesial. Iya, ikan biasa aja. Iya. Kayak, Nah, sekarang gimana cara kita bisa mendukung orang-orang Banjar itu pinter bikin sambal? Banyak sambal hampalam, sambal ramania, sambal binjai, wah, sambal banyak rambai, dan benar sambal lain-lain. kita nih lah. Nah, kalau misalnya sambal-sambal tadi bisa dijadikan buku, bisa dijadikan festival, ada workshopnya, ada lomba memirik sambal dan lain-lain. Itu sebetulnya yang sebetulnya udah ngobrol juga sama Mas Fatur dari Dinas Pariwisata. Sudah ada. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa direalisasikan program itu. Ya, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, siapapun ya, kalau mau bikin festival sambal belum ada loh di Kalimantan Selatan ya. Sekarang itu kuliner-kuliner itu difestivalkan. Di Banyuwangi itu ada festival rujak soto. Di Ah, iya, Surabaya benar-benar. itu ada festival rujak cingur. Ribuan orang berujak di pinggir jalan. festivalin loh kawan-kawan Iya. sekalian. Sekarang kuliner itu difestivalkan. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin entah itu festival soto Banjar, festival mie banjir, ya sekarang mungkin pengennya itu festival sambal. Dan sambal itu kan ciri khas orang Indonesia makan itu memang wajib pakai sambal. Wajib, mun kada padas kada nyaman kada Iya. makan rasanya kan. Nah, Cari aja mungkin di dunia negara mana yang bikin sambal yang enak selain Indonesia kan ya. iya, Dan buju-buju. itu harus bisa dilestarikan. Nah ya kawan-kawan ya, ini pemerintah daerah nih, siapa yang mau support, siapa yang mau duluan langsung nih sama Kak Agus langsung ya. Tadi kita bikin rekor muri, cobeknya berapa meter gitu ya. bujur, sambal terbanyak. Puluhan orang nih mau mirip sambal di situ. Mencoba mirik bersama sambal. Nah, yuk siapa yuk kawan-kawan semua nih pemerintah daerah nih, siapa duluan dia dapat kesempatannya ya. Oke, tadi kita udah berbicara ya masalah inspirasi dari Kak Agus sendiri ingin mengembangkan kuliner lokal tentunya bukan hanya di daerah sendiri, bahkan sudah nasional maupun global nih tentunya juga nih. Nah, Kak, nih berbicara terkait Apam Kenari lagi nih Kak. Nah, Apam Kenari ini udah beberapa kali menjadi buah tangan wisatawan juga. Apakah sudah diekspor atau mungkin pengiriman ke luar negeri juga Kak? Sebetulnya kita itu ada beberapa customer itu di Arab Saudi ya, di Mekah. Ada Arab Saudi. Jadi ada beberapa travel yang memang ketika mereka berangkat bawa jemaah itu biasanya mereka bawa. Jadi buat snack di pesawat. Kemudian juga ada beberapa customer yang memang tinggal di Madinah, tinggal di Mekah. Itu biasa repeat order, jadi minta dibawain. Karena memang apam kenari, karena memang apam kenari itu kan aku buatnya gimana caranya apam kenari itu bisa masa umurnya panjang. Jadi masa umur dari apam kenari itu di suhu ruang tuh 5 hari. Bisa tahan ya Kak ya. Sehingga recommended buat dibawa kemana-mana. Salah satunya kemarin Ibu Muhyiddin tuh bawa umroh. Jadi bisa dimakan kapan aja. Apalagi kalau masukin kulkas bisa sampai 2 minggu. Tahan ya Kak ya. Di freezer juga bisa tahan sampai langsung pada makan semua nih tim kru nih. Langsung merasai apam nih. Karena selama ini kan apa ya?
banyak banget yang nanya apa sih yang bisa dibawa dari Banjarmasin. Pasti ibaratnya Iya, Amplang kan ini ya. daerah lain ada. Amplang, Kemudian Bingka itu masa Bingka. umurnya cuma 1 hari. Bujur Kak, Nah, Krakatau lawas kan. Iya, sekarang tantangannya adalah gimana cara kita bisa nyiptain produk wadah basah atau wadah yang dikukus gitu ya, tapi bisa punya masa umur yang panjang dengan packaging yang menarik. Nah, bener packaging yang menarik Iya, juga ulun. misalnya kayak Bandung punya brownies Amanda, Iya, Surabaya punya lapis, lapis Surabaya, Iya. kemudian Medan punya bolum ranti dan di lain-lain. Kamboja Nah, juga. iya, Banjarmasin juga harus punya satu produk yang masa umurnya bisa panjang. Nah, bujur. Dan ini Apam Kenari itu storytellingnya menarik karena Iya, Kak. gula merahnya gula merah Barabai. Oh, asli Barabai. Iya. Nah, gula merahnya langsung dari gula merah Barabai. kawan sekalian. Kemudian fermentasi di dalamnya itu kita pakai tapai, itu tapai gambut. tapai Tapai gambut. beras gambut, tapai singkong gambut. Jadi kita juga ada kolaborasi untuk membantu para pengrajin gula merah dan tapai, dan setiap bulan tuh bisa lebih dari 300 kilo kita. Wah, beli. luar biasa. Artinya Kak Agus ini selain bikin apem kenarinya itu bahan-bahannya dari masyarakat lokal loh kawan-kawan Iya. sekalian ya. Jadi ada yang petaninya juga mungkin yang Petaninya. misalnya tapai gambutnya ya langsung dibikin di apem itu dari lokalan, semuanya produk lokal dari khas Kalimantan Selatan loh kalian. Nah, kawan-kawan, luar biasa sekali loh dapat cerita informasi yang menarik benar dari Kak Agus Sasirangan. Nih, ulun tiba-tiba rencana hendak buka juga nih, boleh lah Kak? Boleh. Mungkin mie apa, kita kada tahu lah. Nah, jadi siapa tahu kawan-kawan yang ingin belajar, berusaha di awal ini adalah kemauannya dulu ya. Kemauannya dulu, niatnya dulu harus bagus, dan insya Allah jalannya macam-macam rintangan itu sudah pasti ya Kak ya. Rintangan tuh udah pasti macam-macam, jadi hadapi, jalani ya. Yang penting dari niatnya dulu. Oke, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Agus Sasirangan. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Agus. Luar biasa pertemuan kali ini ulun semakin semangat untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan orang-orang hebat ya, dengan inspirasi, apalagi Kak Agus nih juga seorang guru juga sebelumnya. Wah, ini merupakan kawan-kawan di daerah, siapa tahu ingin berusaha juga. Yuk, pasti ada jalan nih semua. Dan kita kebetulan mohon izin Kak Agus, kita ada sedikit merchandise. Terima kasih. Wow. Oke, mohon Terima diterima kasih. Kak Agus Sudah ya dikasih dari Dispar sesuatu. Kalsel. Terima kasih Kak udah Sama-sama. berkunjung Terima kasih, di Ade. podcast kita. Sebenarnya kita yang berkunjung ya hari ini di Mie Banjir Kak Agus Sasirangan ya. Jadi luar biasa sekali udah mau bergabung di Bapidara kita. Sampai bertemu Kak di lain kesempatan. sama-sama. Mudah-mudahan join event kita juga di Amin. Dinas Pariwisata ya Kak ya. Siap. Semoga Oke. bisa kolaborasi nantinya. Amin, kolaborasi tentunya. Baik, sampai bertemu di lain kesempatan, masih bersama di Bapidara, Bapandiran Pariwisata.